Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Kita hari ini akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema mengandalkan hikmat. Ini merupakan bab pertama dari buku yang akan kita bahas selama tahun ini, yaitu buku Wanita Beriman. Mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih Engkau Allah yang peduli dengan kemajuan kami. Untuk itu kami rindu Tuhan supaya pada hari ini boleh menjadi waktu yang baik, di mana kami boleh belajar firman Tuhan yang kiranya menolong kami untuk maju, naik kelas di dalam iman kami, di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami berdoa menyerahkan waktu ini Tuhan yang berkenan berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, untuk tema kita maka yang menjadi dasar firman Tuhan adalah terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Yakobus 1 ayat 2 sampai ke-8 akan saya bacakan untuk kita semua. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, hikmat atau hikmah itu adalah kemampuan kita berpikir untuk mengerti makna di dalam kehidupan atau mendapatkan inspirasi dari segala hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Misalnya sekarang ini kita baru mengalami atau masih mengalami atau akan mengalami banjir, maka dari peristiwa yang tidak enak ini kita tetap bisa mendapatkan hikmah dari peristiwa yang tidak enak. Mungkin yang pertama dari banjir yang kita alami ya, termasuk saya juga rumahnya ikut kena banjir, maka kita bisa mendapatkan hikmah. Oh, ternyata banjir ini membuat saya berpikir, iya ya, saya seharusnya bisa berenang untuk bisa mengatasi bagaimana kalau betul-betul banjir ini makin tinggi. Saya perlu persiapan, apa yang bisa saya lakukan. Jangan seperti yang lalu-lalu. Kita juga bisa mengambil hikmah, artinya oh ya saya mesti persiapan bahan makanan kalau di dalam masa musim hujan yang seperti ini. Kita juga bisa punya hikmah, yaitu kita belajar memprioritaskan pekerjaan kita. Kalau kita mungkin ada rencana mau menambal kebocoran atau menambah ketebalan anti bocor, mungkin kita punya rencana membersihkan saluran parit kita, maka kita perlu belajar bahwa kita prioritaskan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Hikmahnya juga dari banjir ini kita bisa punya pemikiran bahwa oh ternyata saya bisa menolong orang lain di dalam masa yang sulit. Kita juga bisa punya hikmah, oh ternyata saya juga perlu pertolongan orang lain. Mungkin kita atau mungkin orang tua kita yang beda rumah yang mengalami banjir, di mana kita sulit untuk langsung menolong, maka kita menyadari, oh ya ternyata saya perlu orang lain untuk menolong orang tua saya atau saudara saya atau anak saya atau diri kita sendiri. Jadi ibu-ibu sekalian, dari peristiwa yang tidak enak sekalipun, penderitaan, kesusahan, kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, inspirasi yang supaya lain kali kita lebih baik. Itu namanya hikmah.
Hal yang sama juga terjadi sekarang ini di dalam masa studi. Ada orang-orang atau anak-anak kita atau ponakan kita yang karena kuliahnya itu online maka wisudanya juga online. Wisudanya nggak bisa datang rame-rame pakai jubah yang bagus. Wisuda online itu macam-macam, ada yang benar-benar online hanya pakai layar gitu. Ada yang orang wisudanya itu drive-thru ya, sambil naik mobil lalu mengambil ijazah, lalu bahkan kemudian ada tempat untuk foto sebentar ya. Nah, wisuda online seperti ini mengecewakan. Tidak bisa foto, tidak bisa rame-rame menunjukkan sukacita atau orang tua kurang bisa merayakan dengan penuh kebanggaan. Memang mengecewakan saudara sekalian wisuda seperti ini. Tetapi kekecewaan itu termasuk ringan dibandingkan kalau misalnya ujian itu ditunda. Kalau misalnya pihak sekolah atau pihak universitas mengatakan karena masa pandemi maka ujian ditunda. Waduh. Kalau ujian ditunda itu merugikan, bukan cuma mengecewakan, merugikan karena kalau tidak ujian maka anak kita tidak bisa naik kelas atau naik tingkat di dalam kuliahnya. Walaupun namanya ujian online itu pasti nggak enak, ya karena kita berhadapan dengan layar, ada kecepatan tertentu, ada ketegangan yang ekstra. Memang nggak enak, tetapi kita tahu bahwa yang gak enak ini tetap perlu kita jalani. Dan kita perlu meminta kepada sekolah untuk tetap ujian. Karena kalau gak ujian kita tidak naik kelas. Jadi ibu-ibu sekalian, ini prinsip yang sangat benar di dalam dunia pendidikan. Ujian itu tidak enak bagaimanapun caranya, online atau tidak online. Tetapi perlu ujian untuk bisa naik kelas, naik tingkat. Demikian juga sebenarnya di dalam kehidupan apalagi di dalam kerohanian kita. Tanpa ujian tidak mungkin naik kelas. Kita tidak suka ujian apapun bentuknya, tetapi kalau kita mau naik kelas kita harus ujian. Mungkin saja kita mengatakan enggak, aku enggak naik kelas enggak apa-apa, pokoknya masuk surga. Masalahnya Allah Bapak kita, Allah yang sempurna dan menginginkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Kita suka tidak suka, sebagai Bapak yang baik dia akan mengarahkan kita menghadapi ujian-ujian supaya kita boleh naik kelas. Nah itulah yang dibicarakan di dalam kitab Yakobus ini. Saudara sekalian, kitab Yakobus itu kitab yang disampaikan kepada orang yang sedang mengalami banyak aniaya. Sehingga di dalam masa aniaya itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan dengan suatu kalimat yang sebenarnya mencengangkan. Bukankah misalnya kalau ada teman kita, saudara kita yang menderita, kita akan menghiburnya, aduh kasihan ya kamu ya. Kok sampai seperti ini menderita? Saya doakan supaya kamu cepat-cepat lewat masalahnya, penderitaannya, kasihan sekali. Kok kamu itu malang? Firman Tuhan itu beda. Kepada satu jemaat yang mengalami aniaya di sini dikatakan anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan bahkan juga ujian. Nah ibu-ibu sekalian ada kata anggaplah, consider sebagai kebahagiaan karena memang tidak bisa dipungkiri yang namanya pencobaan, ujian memang gak enak. Memang normalnya kita tidak bahagia di dalam pencobaan ujian, kita tidak bahagia pada waktu kita jatuh. Tetapi di sini katakan anggaplah sebagai kebahagiaan, ada terjemahan lain, anggaplah sebagai suatu keberuntungan. Memang kamu itu enggak enak tetapi bisa dianggap suatu kebahagiaan karena dikatakan bahwa pencobaan ujian ini kalau kita menjalani dengan tekun, maka kita akan naik kelas menuju kesempurnaan. Jadi memang bukan bahagia secara perasaan happy, bukan itu maksudnya. Tapi firman Tuhan mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Di dalam Tuhan kita bisa melihat bahwa cobaan ujian itu bisa menjadi suatu kebahagiaan. Karena Tuhan berjanji, yang melewati ujian
akan diberikan kekuatan sehingga pasti naik kelas. Lalu di situ ada kata, jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jika itu artinya nggak usah dicari-cari. Bukan berarti lalu kita, oh gitu ya, naik ujian naik kelas lalu kita sengaja mencari-cari pencobaan, sengaja mencari-cari ujian, sengaja cari masalah. Bukan gitu ya. Jadi misalnya dalam masa pandemi ini, oh ujian sakit mendatangkan saya dekat dengan Tuhan, lalu kita nggak pakai masker, lalu tidak menjaga protokol kesehatan misalnya. Bukan itu tentunya. Jika itu artinya kalau kita tidak sengaja jatuh di dalam pencobaan ujian, maka itu disebut berbahagia. Saudara sekalian, ke dalam berbagai pencobaan artinya saudara dan saya, kita semua pencobaannya mungkin berbeda-beda. Tapi enggak masalah, tidak masalah pencobaan seperti apa, tetapi semua pencobaan itu kalau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, bisa menjadi suatu kebahagiaan. Bisa menjadi satu sarana di mana kita bisa naik kelas. Dan di sini dikatakan ujian itu mendatangkan ketekunan. Ujian itu artinya pasti sulit. Kalau enggak sulit itu bukan ujian namanya. Yang nama ujian pasti sulit. Kalau dulu zaman saya SMP, SMA, kadang itu ada guru. Besok ujiannya itu open book, boleh lihat buku. Waktu kuliah juga ada seperti itu ya. Pertamanya kita seneng, waduh gak usah belajar itu, boleh buka buku, ngapain belajar. Tetapi dari pengalaman membuktikan bahwa ujian kalau buka buku lebih sulit lagi pertanyaannya. Karena gurunya kan pastinya lebih pintar dari muridnya. Jadi dia cari soal yang jawabannya gak ada di buku. Ibu-ibu sekalian, namanya ujian pasti sulit. Di sini dikatakan kalau kamu mengalami ujian memang sulit, memang gak enak, memang susah, memang menderita. Tetapi itu mendatangkan ketekunan. Nah, ketekunan di sini mengindikasikan adanya waktu yang cukup lama. Waktu yang lama. Kalau cuma sebentar, 1 jam, 1 hari, 1 minggu tidak perlu ketekunan. Tapi ketekunan di sini ada, di dalam istilah yang lain itu adalah suatu penderitaan yang lama. Jadi ujian yang gak enak ini, kalau kita mau menerimanya, mendatangkan ketekunan, artinya kita itu mampu bertahan walaupun waktunya lama. Semakin hari semakin mampu menambah ketahanan di dalam waktu yang lebih panjang. Dan Tuhan berjanji mengatakan bahwa ketekunan itu akan memiliki buah yang matang, pelan tapi pasti mendatangkan engkau ke dalam kesempurnaan. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah hikmah Kristen. Yaitu bahwa kemampuan melihat bahwa penderitaan ujian cobaan itu bisa menjadi bahagia. Karena kita yakin bahwa Allah yang mengizinkan ujian itu akan membuat ketahanan kita itu bertumbuh semakin tekun dan mengarah kepada kesempurnaan. Jadi itu sebabnya pada waktu kita mengalami ujian, cobaan, penderitaan, tenang dulu, coba kita pikirkan. Apa maksud Tuhan? Bagaimana cara saya menghadapi? Apa kesalahan saya? Apa yang bisa saya perbaiki? Bagaimana jalan keluarnya? Kita berpikir mengingat bahwa Tuhan janji seperti dalam 1 Korintus bahwa pencobaan yang kita alami tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Jadi mengambil waktu, berpikir, merenung, karena pasti disitulah Tuhan akan menolong kita. Dan di sini selanjutnya dikatakan, kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah minta kepada Allah. Artinya Tuhan menyadari kita ini bisa gak mampu ngerti. Kita mencoba nggak ngerti Tuhan, kenapa seperti ini, kok bisa? Kita sangat bisa dan kita memang kekurangan hikmat. Sehingga di sini katakan, mintalah kepada Allah. Karena Allah itu murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikannya. Mari kita minta kepada Allah karena memang kita sangat terbatas. Dan kita di sini janjikan kalau kita meminta Allah itu murah hati.
Kalau kita minta pasti diberi, kita nggak minta aja diberi. Kalau kita meminta pasti Dia memberikan karena Allah itu Allah yang tidak pelit. Murah hati itu artinya minta 2 bisa dikasih bonus, dikasih 3, dikasih 4. Itulah Allah kita. Kita perlu hikmat Allah karena hikmat kita, saudara dan saya ini biasanya itu pendek. Kemampuan kita itu melihat itu sangat terbatas. Misalnya hari ini pun kita tidak tahu pasti nanti malam hujan atau tidak. Kita tidak ada kepastian. Kita itu sangat terbatas cara mengerti cara pandang kita. Sedangkan Allah, hikmat Allah itu adalah panjang, global. Allah itu bisa melihat tidak hanya malam ini, hari ini, tahun ini. Sepanjang sejarah Allah itu bisa melihat dari atas. Hikmat Allah itu adalah hikmat yang melihat secara keseluruhan. Hikmat kita ini terbatas, yaitu egois. Hikmat kita ini terbatas, biasanya kita hanya memikirkan untungnya saya apa, ruginya saya apa. Itu keterbatasan kita. Tapi kalau hikmat Allah, Allah itu memikirkan tidak hanya kepentingan saya, tapi kepentingan keluarga kita, kepentingan gereja, masyarakat, dunia, dan seluruhnya secara global. Untuk itulah kita perlu minta hikmat Allah. Sehingga pada waktu kita mengalami ujian cobaan, kita tuh bisa diangkat lebih tinggi untuk tidak hanya mikiri aku, tetapi seperti Allah kita bisa melihat apa kegunaan, manfaatnya dari semua yang saya alami ini. Ya saudara sekalian, Tuhan meminta kita, mintalah hikmat, maka Allah yang murah hati akan memberikan kepada kita. Meminta hikmat Allah tentu dengan berdoa, memberikan waktu untuk berpikir merenung. Dan hikmat Allah itu ditemukan di dalam firman Tuhan. Alkitab inilah hikmat Allah yang disampaikan kepada saudara dan saya di dalam bentuk yang tertulis. Sehingga Alkitab ini dikatakan kalau kita membaca dengan terus menerus bisa memberikan hikmat. Seorang yang muda pun bisa memiliki bijaksana. Alkitab inilah sumber hikmat. Ketika kita setiap hari membaca seperti orang makan sehat, minum vitamin dengan baik, dia akan bertumbuh di dalam hikmat bijaksananya. Itulah janji Alkitab. Jadi sebagai kesimpulan ya, nanti saudara di dalam kelompok bersama dengan teman-teman coba menghafalkan ringkasan. Ya, C sama dengan B artinya cobaan adalah bahagia. Karena UTS, karena ujian itu akan mendatangkan ketekunan menuju kesempurnaan. Rahasianya caranya adalah MHA, minta hikmat Allah, bukan kepintaran sendiri. Dan kita yakin sebagai kabar kesukaan AMH, Allah murah hati. Ya. Jadi C sama dengan B karena UTS, caranya MHA, dan pasti ada jaminan karena AMH. Silakan dihafalkan supaya ini juga menolong kita untuk semakin berhikmat. Nah, salah satu penerapan hikmat adalah misalnya hal apa yang biasanya Anda minta dalam doa saat menderita. Kalau kita menderita yang kita doakan itu apa? Yang pertama-tama biasanya adalah supaya saya kuat. Tuhan tolong supaya saya kuat, saya ini kena sakit. Tuhan tolong supaya saya kuat, saya gak boleh jalan-jalan, gak boleh keluar rumah. Tuhan tolong supaya saya kuat menghadapi persoalan keluarga. Dan yang kedua yang biasa kita lakukan, Tuhan lewatkan penderitaan ini Tuhan. Berapa lama saya sudah gak kuat Tuhan, boleh gak ini lewat penderitaan ini melewati selesai. Itu hal yang kedua yang kita minta. Nah, Tuhan mengundang saudara dan saya naik satu tingkat. Ketika kita menderita, bisakah kita belajar meminta berkat pelajaran hikmah dari persoalan yang kita hadapi? Ketika kita susah, sakit, atau ada persoalan, kita berdoa, Tuhan,
Berkat apa yang Tuhan sediakan sehingga Tuhan mengizinkan saya menderita seperti ini. Seperti Yakub yang bergumul dengan Allah di dalam perjanjian lama di tepi sungai Yabok. Ketika dia bergumul dengan Allah, pertamanya dia menang tetapi kemudian dia kalah. Dan ketika Tuhan mau meninggalkan dia, Yakub itu mengatakan, jangan tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku. Itu satu bijaksana yang luar biasa. Di dalam pergumulan penderitaan, tapi dia merangkul penderitaan itu, jangan pergi sebelum menjadi berkat. Nah ini hikmah. Jadi saudara dan saya bisa di dalam penderitaan persoalan kita berdoa, Tuhan, jangan saya lewat persoalan ini sebelum engkau memberkati saya. Berkat apa yang Tuhan sediakan melalui penderitaan, kesusahan, masalah ini. Dan yang satu langkah berikutnya adalah Tuhan, saya ingin menjadi berkat lewat masalah ini. Tunjukkan caranya, bagaimana Tuhan? Supaya saya di dalam masalah ini gak cuma mengasihani diri, tetapi saya bisa menjadi berkat kesaksian. Ada teman saya di satu gereja, dia mengumpulkan kesaksian-kesaksian dari jemaatnya yang menderita COVID yang sudah sembuh. Maupun juga ada yang anggota keluarganya meninggal dunia. Dia mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Nah saudara sekalian, kesaksian itu menjadi berkat. Bahwa orang yang mengalami kesusahan penderitaan, bagaimana mereka menjalani secara nyata bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana mereka melewati. Itu namanya hikmah. Nah Tuhan mengundang saudara dan saya. Ketika kita dalam kesulitan kita berdoa, satu minta supaya kuat. Yang kedua supaya kita bisa segera lewat. Yang ketiga, mari satu langkah kita minta, Tuhan berkatilah saya melalui penderitaan ini. Dan Tuhan, saya ingin memberkati orang lain ketika saya mengalami dan melewati masalah ini. Ibu-ibu sekalian, Tuhan sering menyediakan keindahan harta hikmat itu dibungkus permasalahan dan penderitaan. Memakai ilustrasi buah manggis, luarnya itu hitam, kasar, sangat tidak menarik. Tapi kalau kita membuka di dalamnya itu ada buah yang manis, asam, lembut, yang enak dimakan. Seperti buah kelapa, ya, kelapa degan itu keras sekali. Dijatuhkan dari atas 5 meter gak pecah. Kita bukanya susah, gak bisa sembarang pisau, harus pisau yang besar. Seratnya itu, sabutnya itu sangat tebal. Tapi kalau kita tabah, belajar membuka sampai akhirnya di dalamnya kita mendapati ada air. Ada airnya yang segar, yang bermanfaat. Situ juga ada kelapanya, lapisan kelapa yang juga bisa kita makan dengan enak dan sehat. Itulah hikmah kehidupan. Banyak hal indah itu seringkali baru kita dapatkan sesudah kita melewati kesulitan. Banyak hal yang gampang itu kurang bermakna. Dan Tuhan mengundang saudara hari ini, mari minta kepada Tuhan kemampuan menerima cobaan sebagai kebahagiaan. Dan bersama dengan Tuhan semakin tekun dan menuju kesempurnaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Engkau memang berbeda ya Tuhan. Ketika orang lain mengeluh, mengutuki kemalangan dan penderitaan, maka hari ini Tuhan memberitahu bahwa pencobaan, penderitaan, ujian sekalipun bisa menjadi suatu kebahagiaan bagi kami. Karena Tuhan berjanji bahwa melewati ujian kami akan naik kelas dan kami semakin dipersiapkan, semakin tekun menuju kesempurnaan. Sehingga di dalam hidup kami ini kami bagaikan seorang calon mempelai wanita yang berdandan, semakin bersih, semakin siap untuk boleh menerima panggilan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati ibu-ibu di Komisi Wanita GKI Puri ini. Tolong kami Tuhan bisa menerima kesulitan, bahkan dimampukan melihat berkat Tuhan yang tersembunyi. Kami berdoa Engkau memberkati supaya nanti diskusi di dalam kelompok boleh menolong kami untuk boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja
di dalam kehidupan kami satu sama lain. Supaya kelompok kecil ini juga menjadi sarana kami mendapatkan hikmah dari Tuhan dan dari diskusi firman Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, karena kami memohonkannya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.